Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi tanpa nilai balik atau void. Apa sih itu void? Void itu merupakan suatu tipe data yang tidak memiliki nilai, valueless atau kosong, seperti itu ya. Nah, jadi dalam fungsi void ini kita tidak menggunakan return. Kenapa? Karena di sini kita tidak mengembalikan nilai apapun. Contohnya seperti ini. Jadi kita langsung menggunakan tipe datanya yaitu void. Nama di sini kita buat Sapa dengan argumen atau parameter listnya in a, seperti itu ya. Terus di sini kita menggunakan fungsi for untuk pengulangan. For in i sama dengan 0, dimana i kurang dari 5, i plus plus buka kurung, cout belajar pemrograman komputer and line. Terus kita buat perintah in main sapa 5. Maksudnya apa nih di sini? Nah, jadi maksudnya kita panggil fungsi yang telah kita buat, yaitu fungsi sapa ya. Oke. 5 itu artinya mengulang fungsi sapa sebanyak 5 kali. Apa yang diulang? Ini yang diulang, belajar pemrograman komputer, seperti itu. Jadi saat kita menuliskan program seperti ini, maka output yang akan keluar yaitu seperti ini, belajar pemrograman komputer sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Jadi ini merupakan contoh sederhana dari fungsi tanpa nilai balik atau fungsi void, seperti itu ya. Nah, ada lagi saya beri contoh fungsi void, yaitu menggunakan fungsi kuadrat yang tadi telah kita kerjakan, namun dengan fungsi return. Tapi kita ubah di sini menggunakan fungsi void. Nah, contohnya seperti ini. Ini fungsi yang tadi kita buat ya. Ini fungsinya yang bisa disebut juga reporter, dia melaporkan, seperti itu ya. Nah, ini fungsi voidnya yang biasa disebut dengan worker. Jadi dia hanya bekerja saja untuk melakukan prosesnya saja, seperti itu. Nah, jadi di sini kita tambah void, fungsi voidnya yaitu tampilkan in input. Jadi menampilkan input, cout menampilkan dengan void. Oke ya. Ini hanya untuk membedakan saja hasil menggunakan void dan tanpa void, seperti itu sih. Nah, selanjutnya kita buat cout input and line in main. Ini sama seperti yang tadi ya. In input hasil, cout nilai kuadrat dari ini, kita akan masukkan input di sini, si in itu jadi input, selanjutnya hasil sama dengan kuadrat input. Nah, ini fungsi kuadrat yang kita buat di sini ya. Nah, perbedaan dari fungsi void dan return di sini yang ini, untuk menampilkan hasil dari program yang kita jalankan hanya perlu mengetik fungsi yang telah dituliskan, fungsi voidnya, dimana void tampilkan, ini fungsinya kan, tampilkan ini namanya tadi, tinggal kita panggil di sini. Nah, tampilkan hasil, kita compile dan kita run, maka hasilnya sama seperti ini. Nilai kuadrat dari ini kita masukkan input, di sini saya masukkan input dengan angka 5, menampilkan dengan void, maka saat ditampilkan dengan void hasilnya jadi 25, seperti itu. Ini kan nilai kuadrat, 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi itulah perbedaan antara fungsi return dan fungsi void. Oke. Yang terakhir yaitu fungsi rekursif. Apa sih itu rekursif? Rekursif itu berasal dari bahasa Inggris yaitu recursion, yang artinya adalah pengulangan
Jadi fungsi rekursif yaitu merupakan suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Oke. Jadi kita harus tahu contoh kasus apa yang dapat dibuat dalam fungsi rekursif seperti itu. Jadi di sini kan dia artinya yaitu pengulangan ya. Berarti sesuatu yang berulang. Contohnya apa? Di sini kita buat faktorial. Kenapa faktorial? Karena kalau kita buat misalkan 4 faktorial, oke, 4 faktorial itu kan artinya 4 kali 3 dikali 2 dikali 1, seperti itu ya. Sedangkan 3 faktorial itu artinya 3 dikali 2 kali 1. Oke. Sedangkan 2 faktorial itu artinya 2 kali 1 kita hapus dulu. Oke. 2 dikali 1, dan 1 faktorial itu 1 atau bilangan dia sendiri, seperti itu ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat 4 faktorial 4, 3, 2, 1 ini merupakan faktorial dari 3, ya kan? Jadi 4 faktorial itu bisa kita tulis 4 dikali 3 faktorial, seperti itu. Paham ya? Sedangkan 3 faktorial itu bisa kita tulis 3 dikali 2 faktorial, karena 2 kali 1 itu merupakan 2 faktorial. 2 juga seperti itu, bisa kita tulis 2 dikali 1 faktorial, seperti itu. Paham ya? Jadi karena ini berulang, maka di sini bisa kita buat menjadi contoh dari fungsi rekursif. Nah, di sini kita buat programnya in faktorial buka kurung in n, begitu ya. In main, in angka hasil, si outnya menghitung nilai faktorial dari, ini kita akan masukkan input angka ya, si in merupakan angka, hasil sama dengan faktorial angka. Oke, jadi ini kita panggil fungsinya. Oke, selanjutnya si out, nilai faktorialnya adalah hasil n line. Oke ya. Nah, di sini kita buat in faktorial in n, jika n kurang dari sama dengan 1, si out n, return n, else si out n, ini tanda perkalian ya. Oke. Selanjutnya return n dikali faktorial n min 1. Ini merupakan rumusnya. Ini kan. Jadi kalau 4 ini merupakan n, kalau ini 4 itu merupakan n faktorial, maka persamaannya menjadi n dikali, ini kan 3 faktorial, ini 4, artinya n min 1 faktorial, seperti itu ya. Jadi di sini kita buat return n dikali faktorial n min 1. Nah, setelah kita compile dan run, maka hasilnya jadi seperti ini. Menghitung nilai faktorial dari, ini kita inputkan angkanya 5, maka ini
5 faktorial, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka nilai faktorialnya adalah 120. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, jika sudah paham, maka saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom yang telah saya siapkan. Oke, sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.